Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 15 April 2023, hari Sabtu dalam Oktav Paskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu, perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, untuk sampai pada pengakuan iman bersama bahwa Yesus telah bangkit, tetaplah tidak mudah bagi para murid. Para murid awalnya tidak percaya bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang wafat itu bisa bangkit lagi. Butuh proses dalam beriman, dan Tuhan Yesus mengikuti proses keberimanan para muridnya, sampai mereka benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit mulia, menjumpai murid-muridnya untuk membangkitkan harapan, membangkitkan iman, membangkitkan keberanian mereka. Oleh karena itu, setelah mereka kuat dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka pun diutus untuk memberitakan kabar gembira kepada segala makhluk. Saudara-saudariku yang terberkati, Kristus yang bangkit menggulingkan lebih banyak batu daripada batu yang menghalangi pintu masuk kuburnya. Batu itu bisa berupa batu kesombongan, kebebalan, kemunafikan, kepedihan yang mendalam, egoisme, dan ambisi-ambisi pribadi. Bila kita mau membuka hati lebar-lebar bagi Tuhan yang bangkit, maka Dia akan menyingkirkan batu itu, supaya kita bisa menatap ke arah masa depan dan menawarkan sekilas apa yang ada di balik pintu batu itu. Saudari-saudaraku, maukah kita membiarkan kasih-Nya mengilhami dan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa membentuk masa depan sesuai dengan alur rencana kasih-Nya? Saudari-saudaraku, jika kita percaya bahwa Dia telah bangkit, hidup kita akan diberi energi oleh iman itu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas Kristus yang bangkit dan menjadi teladan ketaatan kepada kehendak-Mu. Semoga rahmat kebijaksanaan-Mu mengalir atas kami agar bisa mewartakan kabar sukacita di tengah keseharian kami. Sehingga sukacita yang kami rasakan oleh karena kebangkitan Kristus juga menjadi sukacita sesama yang kami jumpai dan layani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.